Hai, RTV kembali mau melanjutkan series Teluh Darah lagi. Tanpa basa-basi, seperti biasa buat yang gak suka spoiler, enyahlah kalian ke Disney Hotstar dulu, baru deh balik lagi kemari. Dan buat yang gak ngikutin dari awal, silahkan klik playlist yang muncul di jidat kalian. Maksudnya di pojok kanan atas layar ini ya guys. Banyuwangi 1998, tiga pria memukul satu pria hingga babak belur, sekarat dan meninggoy. Karena diduga orang tersebut adalah dukun, kemudian jasadnya dibuang ke kali dan akhirnya ditemukan oleh warga dalam keadaan sudah membusuk dan memprihatinkan. Hasan dan Harun, kakak beradik ini membicarakan hal tersebut dan menyinggung tentang kerusuhan yang terjadi. Orang yang ditemukan meninggal itu mungkin memiliki ilmu kejawen yang kuat hingga dia dibunuh. Anak Hasan sedang sakit, namun dia gak punya biaya untuk membawanya ke dokter. Lalu Mbah Tin datang memberikan obat ramuan pada istri Hasan. Saat istri dan anaknya ke kamar, Hasan meminta barang titipannya pada Harun yang ternyata adalah sebuah kamera. Kemudian adegan beralih ke masa sekarang, di mana Harun sedang mentraktir Ridho dan Atik makan pecel ayam, karena mereka ini adalah tetangga dekat. Harun lalu bertanya apakah Ridho sudah pergi ke dokter untuk memeriksa batuknya yang sangat parah. Tapi ya seperti yang sudah kita tahu jika Ridho ini gak suka dokter, tapi mungkin dia suka suster. Bercanda ya Pak Ridho, jangan marah. Setelah selesai makan, Harun diam-diam mengambil kalung milik Ridho. Kemudian sesampainya di rumah, Harun mulai melakukan ritual santet pada Ridho menggunakan media foto dan kalung tersebut. Di sana juga terlihat ada foto keluarga Kusuma Wijaya. Kita berpindah lagi ke prosesi pemakaman Astuti. Kepergiannya tentu membuat Wulan dan Wisnu terpukul. Usai pemakaman, sesampainya di rumah, Wisnu sangat yakin jika semua yang terjadi adalah ulah Harun. Tapi Wulan menyangka sebab dia gak melihatnya secara langsung dan beranggapan jika obsesi Wisnu muncul karena obat-obatan yang dikonsumsi. Akhirnya Wisnu menyalahkan Wulan yang membuat Wulan marah dan menampar adiknya, lalu langsung pergi menangis di kamar sendirian. Eza hanya bisa prihatin melihat kondisi keluarga Wulan dan mencoba menenangkan Wulan. Di rumah Ridho menyadari kalungnya hilang, tapi Atik berkata gak tahu dan mungkin bapaknya lupa di mana meletakkannya. Atik pun segera pamit pergi bekerja karena ojeknya sudah menunggu, dan di sini batuk Ridho semakin parah. Kita kembali lagi ke zaman ketika aku belum direncanakan untuk dibikin sama papa mamaku guys. Hasan memberikan uang saku pada Harun yang akan menimba ilmu di pesantren. Harun tentu menolak karena tahu kondisi ekonomi kakaknya. Belum lagi anaknya sedang sakit. Namun Hasan memaksa agar Harun menerimanya. Lalu Hasan juga memberikan Harun kalung tasbih miliknya. Yang nonton episode sebelumnya pasti tahulah tentang tasbih ini. Hasan berharap dengan adanya tasbih itu Harun jadi tambah semangat menimba ilmunya hingga nanti bisa jadi orang penting pertama di kampung, yaitu sebagai kiai yang dapat membuka pemikiran orang-orang. Harun pun pamit pergi. Lalu kita dilempar lagi ke masa sekarang. Wisnu berjalan sambil nangis masuk ke kamar bapak ibunya lalu tiduran di sana. Sementara di bawah, Eza mencoba menghibur Wulan dan mereka mulai memasak. Akhirnya Meme dan Susanti sedang main masak-masakan. Tapi Wulan dan Eza masak beneran kok. Wisnu lalu melihat bunga yang selalu dibawa Harun ke kamar ibunya. Bunga itu terlihat layu dan setelah vasnya dipecahin karena Wisnu mengingat kejadian dulu saat dirinya berkelahi dengan Harun masalah vas bunga itu, Wisnu melihat ada setangkai bunga yang masih segar dan terlihat aneh. Lalu saat diambil, keluarlah kecoa. Dan setelah kelopaknya dibuka, Wisnu menemukan buhul. Buat yang gak tahu, nonton aja video sebelumnya. Sudah aku jelasin kok secara detail apa itu buhul. Namun saat akan memberitahu kakaknya, Wisnu malah mendengar perkataan yang gak enak dan akan percuma jika cerita karena kakaknya pasti gak akan percaya dan menganggap itu hanya akal-akalan Wisnu. Wisnu pun mengurungkan niatnya untuk cerita dan berlari ke kamarnya untuk mengambil pisau lipat. Sementara di bawah, Eza dan Wulan saling berbagi cerita kisah hidup mereka. Wisnu diam-diam akan pergi dari rumah untuk mencari Harun. Dia mencari berkas surat lamaran kerja Harun di ruangan Pak Asep. Dan setelah mendapat informasi, Wisnu segera pergi dengan motornya meski di luar hujan turun sangat deras. Di rumah Ridho mendengar suara dentuman yang berisik dari atap rumahnya. Dan benar saja,
Batuk Ridho mulai kambuh lagi dan kali ini semakin parah. Benar-benar parah, bahkan mengeluarkan darah dan kelabang dari mulutnya. Atik pun merasa panik dan berniat membawa Ridho ke dokter, tapi Ridho lagi-lagi menolak dan apa yang dialaminya gak akan bisa disembuhkan oleh dokter. Satu-satunya cara, Ridho harus pergi ke Banyuwangi dan meminta agar Atik gak banyak tanya. Atik memaksa untuk ikut, namun Ridho mengatakan jika Atik akan lebih aman tinggal di Jakarta. Saat Atik pergi ke kamar, Ridho menelpon seseorang di Banyuwangi lalu menceritakan kejadian yang dialaminya akhir-akhir ini. Temannya yang di Banyuwangi rupanya juga mengalami nasib serupa. Berasa ada sesuatu di dalam perutnya dan mereka lalu berjanji untuk saling bertemu dan memecahkan masalahnya bersama karena ini menyangkut nyawa mereka yang mungkin ada hubungannya dengan kejadian dulu. Atik rupanya menguping pembicaraan bapaknya itu dan sangat cemas sekaligus terkejut dan merasa jika semua itu pasti ada kaitannya dengan apa yang diceritakan Eza. Wisnu mengendarai motor dan mencari alamat Harun. Dari info surat lamaran kerjanya, Harun tinggal di sebuah perkampungan terpencil di Gang Karim. Tapi setelah tiba di sana, si pemilik kontrakan mengatakan jika Harun sudah pindah beberapa bulan yang lalu. Di rumah Kusuma Wijaya, Eza dan Wulan sedang nonton film sambil makan bersama. Lalu mereka mulai bermesraan dan ya Cici bawa popok. Tapi tenang guys, di dunia nyata mereka berdua kan emang suami istri. Jadi sah-sah aja ciumannya ya kan. Tinggal kalian nikmati aja coy. Kemudian gak berapa lama Eza mendapat telepon dari Atik yang mengabari tentang kejadian yang bapaknya alami tadi. Muntadar dan ada kelabang. Atik khawatir jika bapaknya itu pasti ada hubungannya dengan semua cerita Eza. Atik meminta ketemu besok pagi dan Eza pun bersedia. Begitu pula dengan Wulan yang mau ikut. Saat berhenti sejenak melepas dahaga di warung, Wisnu mencoba bertanya tentang Harun pada dua orang pria yang lagi ngerumpi dan bergosip tentang seseorang yang tinggal di alamat Harun sebelumnya. Wisnu pun segera pergi ketika sudah mengetahui alamat baru Harun dari pria itu dengan alasan jika tantenya sedang mencari Harun untuk dijadikan tukang kebun. Malamnya, Wisnu mulai mengintai gerak-gerik Harun di lokasi tempat tinggalnya. Rupanya Harun menemui seorang wanita untuk digenjot. Mereka melakukan cocok tanam dengan jendela terbuka yang akhirnya disaksikan Wisnu. Sambil direkam entar kirim videonya ke aku. Wisnu tentu gak mau menunggu dan memilih untuk pergi. Keesokannya, Ibu Liliana menemui Wulan dan baru mengetahui dari orang-orang kantor jika Pak Ahmad meninggal karena diteluh. Liliana bercerita tentang masa lalu keluarganya yang juga mengalami hal yang sama seperti Wulan, yaitu kedua orang tuanya diteluh. Masa itu, mereka sekeluarga mendengar suara dentuman keras dan suara aneh dari atas atap. Gak berapa lama setelah itu, mereka semua sakit satu keluarga. Dan yang paling parah adalah papanya Ibu Liliana, di mana batuk lalu mengeluarkan paku dan nyawanya sudah gak tertolong lagi. Tentu saja Wulan merenungi kisah tersebut yang sama persis seperti yang dialami keluarganya. Liliana melanjutkan, beruntung dirinya dan ibunya berhasil selamat. Kemudian Liliana meminta agar Wulan bergerak cepat sebelum terlambat. Dan untuk memulainya, pertama-tama Wulan harus percaya dulu. Liliana juga mengingatkan agar Wulan tetap kuat dan kuncinya cuma satu. Semua orang yang dendam dengan keluarganya harus sudah gak dendam lagi dan Liliana percaya Wulan pasti bisa. Wisnu yang ketiduran di jalanan terkejut bangun. Sementara di rumah, Wulan mengetok pintu kamar Wisnu dan melihat adiknya gak ada di tempat. Wulan pun menelpon Wisnu dan Wisnu berkata jika dirinya akan menyelesaikan semuanya. Saat wanita yang digenjot Harun tadi malam meninggalkan rumah, Wisnu mulai menyelinap masuk dan melihat Harun sedang melakukan ritual. Wisnu kemudian merekamnya diam-diam ketika Harun menyayat jarinya dan meneteskan darahnya pada boneka santet. Kemudian Wisnu mengirim rekaman itu sekaligus lokasinya pada Wulan. Di saat yang bersamaan, Ridho yang akan berangkat ke Banyuwangi memberikan nomor telepon temannya pada Atik jika sewaktu-waktu dirinya gak dapat dihubungi. Eza dan Wulan segera meluncur ke lokasi yang Wisnu share. Saat Atik mengantar bapaknya, ada PLN yang sedang memperbaiki kabel yang terputus. Sementara Harun sudah setengah jalan untuk meneluh Ridho. Di jalan, batuk Ridho semakin parah dan merasa lehernya dicekik hebat. Atik yang panik meminta bantuan mas-mas PLN itu. Sementara di saat yang sama pula, Wisnu menerobos masuk.
Ridho memberontak dan mendorong semua orang yang mendekatinya, termasuk Atik anaknya, hingga Atik kesetrum kabel listrik PLN yang sedang diperbaiki. Wisnu berniat menikam Harun dari belakang, tapi karena bersuara "mampus lo aja", akhirnya Harun menyadari kehadiran Wisnu dan mulai memberontak. Mereka pun terlibat perkelahian dan Harun membenturkan kepala Wisnu ke dinding berkali-kali hingga pingsan. Harun pun lalu melanjutkan ritualnya, dan di belakang Wisnu rupanya hanya pura-pura pingsan dan menusuk bahu kanan Harun. Mereka pun kembali berkelahi dan Wisnu mulai terpojok seperti ini. Tapi Wisnu berhasil melumpuhkan Harun dengan menekan luka di bahu kanannya. Namun sayangnya Harun berhasil menikam dan menyayat paha Wisnu saat Wisnu mencoba keluar. Mereka pun timpa-timpaan di jalan. Dan beruntung beberapa saat kemudian warga segera datang bersama Wulan dan Eza sebelum Wisnu pingsan. Dan mereka membawa Wisnu ke rumah sakit. Kembali ke masa lalu, Harun disusul untuk pulang karena Hasan ditemukan meninggal dengan sangat mengerikan. Dan Harun kesal mendengar gosip dari warga yang mengira jika Hasan pasti seorang dukun, bukan guru ngaji, hingga akhirnya dia dibunuh. Tentu saja Harun marah mendengarnya, karena selama ini kakaknya berada di jalan yang benar. Tapi kenapa dia dibunuh juga? Dan sejak saat itu, Harun memutuskan untuk murtad dan gak percaya Tuhan lagi. Yang dia ingin hanyalah balas dendam atas kematian kakaknya. Kembali ke masa sekarang, Harun pergi menghindari kerumunan orang di lokasi Atik kesetrum dan bersambung. Dan guys, aku curiga istrinya Hasan ini ikut terlibat dalam urusan teluh-meneluh ini bersama Harun guys. Jadi semakin penasaran kan? Makanya jangan sampai ketinggalan ya guys. Tonton seriesnya di Disney Hotstar tiap hari Sabtu dan di channel ini reviewnya di hari Minggu. Oke, sampai jumpa.